Ojo ngantuk ya. Engko lek ngantuk. Tak jewer. Pak, matur nuwun ya. Engko lek aku turu. Jeweren aku ya. Itu janji panjenengan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Simbiosis tangan di atas. Terus ke depan Bapak Ibu sekalian. Simbiosis di atas. Ke depan. Simbiosis bilang halo. Simbiosis senyum terus semua. Senyum semua, ayo. Senyum. Simbiosis cemberut. Ekspresikan cemberutnya. Simbiosis tertawa. Wah. Tidak apa-apa, lu sama tertawa ya. Oke, simbiosis pegang pundak teman, simbiosis pegang telinga teman. Simbiosis pelintir pedang-pedang. Ya. Oke, simbiosis bilang oke. Simbiosis bilang oke. Simbiosis bilang saya. Yakin. Silakan tertawa. Gak ada di atas dari ke bawah. Ya, ke bawah ya. Saya doakan yang punya hutang lunas hutangnya. Oke ya. Terus badai menerjang. Hidup mati ya, hidup mati ya. Silakan hidup mati. Oke ya. Ya. Oke. Hujan rintik-rintik. Dari bawah. Nah, badai menerjang. Gimana menerjang? Hujan bergelombang. Oke, badai menerjang. Hujan bergelombang. Hujan rintik-rintik. Oke, tepuk tangan Bapak-Bapak. Terus latihan orangnya. Hujan bergelombang. Hujan rintik-rintik. Badai menerjang. Oke. Hujan rintik-rintik. Badai menerjang. Lebih sulit mungkin Bapak tempat jenengan. Betul, anak-anak panti itu bagaimana dari rumah Bapak Ibu sekalian sudah ada toksinnya, ya, ada toksinnya, ada yang suka mencuri, ada. Saya yang memotivator banyak orang ya, dakwah di mana-mana, berdiri di situ saya dulu pengamen jalanan. Kalau nggak percaya nanti baca buku saya Deporok di Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pengamen jalanan yang ditinggal bapak saya kelas 2 SMP. Ya. Maka kalau saya sama anak kecil itu sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian. Iya. Coba saya mau tanya itu, baca terapi panjenengan untuk membangun atas kerja yang baik. Ya. Oke. Siapa yang di sini ketika mau tidur itu berdoa dulu? Wah. Konsisten? Bagus. Bangun tidur ada yang berdoa? Ada. Ya. Gimana doanya? Mau berangkat sekolah ada yang berdoa? Gimana doanya? Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh. Ada yang berbismillah tawakkaltu ala. Maka segala aktivitas kita itu dimulai dengan doa. Karena doa itu adalah prasangka. Lek panjenengan dari rumah sudah berprasangka gini, waduh saya menghadapi mulut ini kayak seperti ini. Saya menghadapi teman-teman kayak gini. Maka yang muncul adalah bukan energi positifnya, tapi energi negatifnya itu. Nah, kita termasuk golongan orang-orang yang positif atau golongan orang-orang negatif Bapak Ibu sekalian. Oke, orang-orang positif, ya. Jadi tidak ada kata-kata ini, gak semangat. Ya. Ini bukan etos kerja yang baik Bapak Ibu sekalian. Launching saya mau bikin PT sendiri di Moyudan dan Tangan. Ya, oke. Apa namanya? Gria Umroh Al-Fatih namanya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Mau datang Pak? Sama ya. Mau Bapak? Yakin bisa? Lu masih ragu-ragu Bapak ini ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang berkata yakin sama Allah, ada orang berkata itu saya yakin, tapi nggak yakin sama Allah. Maka saya bilang padahal harus bilang yakin sama Allah, saya bisa berangkat umroh tahun ini Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat kami. Sama Allah. Terus saya bilang kesakartum la azidanakum wa la yaghfatum. Dan kalau panjenengan bersyukur sama Allah,
yakinlah sama Allah panjenengan bekerja ini menolong agama Allah. Pak Budi yakin nggak? Saya yakin nggak bisa berangkat umroh tahun ini? Yakin ya. Besok Bu diizinin Bu ya. Oke, benar saya oke. Ya. Kalau panjenengan bekerja itu meyakini bahwa itu rahmat Allah dan Tuhan yang Maha Esa, panjenengan berprinsip bermindset Bapak Ibu saya bahwa salah satunya panjenengan bekerja itu menolong agama Allah. Ayatnya punya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yansurkum wa yusabbit. Apa namanya? Saya bilang di awal dengan doa, biar kerja itu adalah sebuah rahmat, sebuah nikmatnya. Yang kedua, panjenengan meyakini bahwa panjenengan mengajar kerja ini adalah menolong agama Allah. Kalau seperti itu nggak ada namanya panjenengan ini, teman-teman. Nggak ada namanya panjenengan lebih hebat daripada teman. Karena apa? Prosesnya kita dalam belajar. Kalau orang positif mana? Seorang pernah salah dan bagaimana belajar dari kesalahan itu. Artinya kita bermuhasabah diri. Kalau dalam bahasa Arabnya mengupgrade diri kita menjadi yang lebih. Gak ada di sini yang paling pintar, paling ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada bagaimana kita mengupgrade diri kita. Berikanlah pelayanan terbaik untuk kepala sekolah, berikanlah yang terbaik kepada guru, berikanlah yang terbaik kepada siswa-siswinya, SMK-nya dan yang lain. Jangan sampai berikan pelayanan terburuk. Maka saya bilang ogah-ogahan, males-malesan, gak semangat itu termasuk guru-guru yang tidak memiliki etos kerja yang baik. Artinya apa? Merasa bahwa muhasabah pada diri kita termasuk orang-orang seperti itu. Ya ingin meraih prestasi yang menggapai mimpinya, yang mau S1 mau S2 ya. Pasti. Bisa. Yakin. Luar. Biasa. Yakin. Pasti. Bisa. Menjadi pribadi unggul dan menginspirasi untuk memiliki etos kerja yang bagus. Tangannya depan sini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Pasti. Bisa. Yakin. Luar. Biasa. Yakin. Pasti. Bisa. Menjadi pribadi unggul dan menginspirasi untuk memiliki yang bagus. Oke, saya konsisten ya. Kita semua harus yakin bisa menjadi unggul. Kita harus memiliki konsisten yang kuat. Karena apa? Kalau kita yang kuat, kita akan merasa dan tidak bisa meraih mimpi menjadi pribadi unggul dan menginspirasi dalam proses kerja. Konsisten. 1, 2, 3 ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, dapatkan cobaan yang berat, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan kau sesali salah yang telah terjadi. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran kuasanya. Yang sabar, jangan Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Gemakan Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu lebih besar dari masalah panjenengan Bapak Ibu sekalian. Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Seperti itu Bapak Ibu. Semakin menyebut nama Allah, semakin bergetar hati panjenengan.
semakin menyebut nama Allah, ya Allah, sebutan nama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin. Pejamkan mata pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Dengki, kufur, hasad, itulah yang membuat etos kerja panjenengan tidak baik. Etos kerja panjenengan etos kerja yang buruk, yang hanya bermalas-malasan saja. Ikuti instruksi saya Bapak Ibu sekalian. Perjelas perasaan negatif. Perjelas perasaan itu Bapak Ibu sekalian. Yang ini di hari ini manusia pasti memiliki sifat itu. Itulah yang dinamakan mental Allah Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menghambat panjenengan memiliki etos kerja yang baik. Saling membenci, saling memfitnah, saling mengkhianati. Kita bekerja bukan karena Allah. Kita bekerja karena diri kita sendiri, bukan karena Allah. Itu karena kesombongan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjelas perasaan itu Bapak Ibu sekalian. Yang mau nangis silahkan nangis. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saling menghibah, memfitnah atau mencaci maki Bapak Ibu sekalian. Maka kita menyangka Allah yang harus kita buat untuk membangun etos kerja kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita pernah mencaci maki, mungkin kita memfitnah orang, atau apapun itu. Mungkin rasa takabur kita kepada orang lain, kita merasa hebat. Kenapa memastikan bahwa saya ingin menjadi karyawan yang baik, ya Allah, saya menjadi guru yang baik, yang baik untuk sekolah ini. Bukan menjadi bumerang bagi sekolah ini, bukan menjadi duri bagi sekolah ini. Saya ingin menjadi orang yang mengaktualisasi diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, bukan menjadi yang lebih buruk. Perasaanku Bapak Ibu sekalian, semoga Allah getarkan hati panjenengan Bapak Ibu Allah yang tidak menangis paksa untuk menangis Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Hati yang tidak bisa menangis itu kasarnya hati kita yang memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbesar perasaan negatif itu. Saat itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya anak di rumah, Bapak Ibu punya suami dan istri, mendapatkan kerja yang mendapatkan rahmat dari Allah, bukan hanya mendapatkan lelah saja, letih saja Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, berikan aku etos kerja yang bagus ya Allah. Mungkin kita belum bisa mengatur manajemen yang bagus dalam hidup ini, tapi Allah yang lebih bagus dalam mengatur manajemen ini Bapak Ibu sekalian. Jadi, Anda untung atau tidak Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa keuntungan dan kerugian panjenengan? Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian dalam panjenengan Bapak Ibu sekalian dalam momen yang kita ulang itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi yang belum muncul, Bapak Ibu sekalian belum muncul di situ Bapak Ibu sekalian, sabar yang besar, ada tombol on dan off Bapak Ibu sekalian. Bilang pada diri panjenengan, Bismillahirrahmanirrahim, 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, bilang dari panjenengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. La haula wa la quwwata illa billah. Mohon ampun ya Allah, 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 mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Tombol off-nya diklik Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan klik tombol off-nya. Hilangkan perasaan-perasaan negatif itu Bapak Ibu sekalian. Kamu optimis, kamu akan berani mengambil rintangan untuk memiliki etos kerja yang baik. Selalu optimis dan jangan pesimis. Bukan karena kamu bisa,
yakin bisa akan menjadi mudah. Jangan lelah untuk belajar. Jangan lalai untuk belajar. Teruslah belajar. Di sini ngerasa jadi kayak limit itu menerangi sekitarnya tapi di belakang. Iya, saya kemarin sempat ya. Saya kemarin sempat motivasi anak untuk sholat tahajud. Alhamdulillah pada tahun kemarin itu paling tidak salah saya kira sama berusaha. Bu, kalau anak bisa tugas untuk sholat tahajud gimana? Alhamdulillah di institusi berusaha sholat tahajud. Ya banyak yang kirim foto Pak saya sholat tahajud, Pak saya sholat tahajud, tapi saya sendiri pada waktu itu belum bisa sholat tahajud, Pak. Saya belum bisa apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu saya belum bisa sepenuhnya untuk melaksanakan. Apakah nanti ada untuk saya itu kayak yang dikatakan itu 50 manatafan. Kalau untuk seperti lilit tak anggap biasa lah mau lilit, tapi kalau 50 manatafan itu ya saya takutkan. Apakah saya nanti akan seperti itu, Ustaz? Itu satu pertanyaan dari saya. Matur suwun, Ustaz. Ada sebuah hadis arba'in yang memang salah satunya hadis arba'in ini dimulai, hadis arba'in itu ada 40, tapi yang dibahas pertama adalah masalah bab niat. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ini hadisnya. Innama amalu niat. Ya. Semua perbuatan tergantung pada niat kita. Ya. Apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak siapa namanya? Pak Toro ya. Ustaz Toro, Masya Allah. Sofain dan mahu sudah sofama yang aman sekolah deratin khairan. Panjenengan menanamkan sebuah kebaikan itu akan dibalas sebuah kebaikan. Panjenengan menanamkan sebuah keburukan akan juga keburukan. Nah, makanya tergantung dari perasaan kita. Jangan berprasangka panjenengan melakukan kebaikan ini kok merasa tidak seperti ini. Maka itu menjadi masalah kita. Lakukanlah yang menjadi yang terbaik itu, dan insya Allah itu menjadi landasan panjenengan masuk surga Allah. Ya Pak ya, jangan berpikir itu tadi. Jadi berpikirlah yang positif bahwa saya melakukan ini karena Allah, karena lillah. Walaupun saya belum melaksanakannya, tetapi saya akan berusaha untuk melaksanakannya. Seperti itu. Iya, memang berat tuh. Kita bangun malam gitu ya, sholat malam gitu ya. Kalau yang masih muda-muda itu lihat filmnya Pejuang Subuh. Pernah lihat filmnya? Itu seorang ikhwan yang mau melamar seorang perempuan, syaratnya apa? Sholat subuh berjamaah selama 40 hari. Bisa nggak Mas? Ya? Insya Allah bisa ya. Nah itu syaratnya nanti kalau hubungin saya juga. Berprasangka baik terhadap semua orang, bahwa kita berpikir bahwa orang lain itu baik terhadap kita seperti itu. Dan tetapi kadang saya pernah membaca, kalau tidak salah itu salah satu orang yang bodoh atau bagaimana itu, dia tidak bisa apa yang kita harapkan atau mungkin yang dibalas kepada kita kok tidak seperti itu. Kadang seperti dimanfaatkan atau diambil keuntungannya seperti itu. Padahal kita sudah berusaha bahwa semua orang itu baik terhadap kita, dan kita berpikir bahwa kita menanamkan mindset di pikiran kita bahwa orang ini baik loh seperti itu. Tapi kok kadang ada yang mungkin memanfaatkan. Nah itu bagaimana Ustaz agar apa yang terdapat di pikiran kita itu tidak kemudian ikut menilai bahwa mungkin orang itu buruk seperti itu. Bagaimana Ustaz? Membentuk sebuah sifat atau sebuah karakter untuk menjadi berprasangka daripada semua orang itu maksudnya. Ketua kami, ketua yayasan Panti Asuhan Sumatera itu orang yang ada semua mau dirangka baik semua, ada ya. Namanya Bu Kusmafi, sekarang lagi master dan masuk rumah sakit PKU kemarin, bahwa jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Apapun yang dilakukan oleh kepada kita, ketika kita menabur sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan berubah keburukan orang. Maka sulit nggak kayak gitu? Makanya saya berhenti, mulai sekarang berhenti membangun prinsipnya seperti itu. Bungkus seperti itu mau ada orang minta dikasih. Padahal bawa anak di bawah ya, kita sudah berusaha buruk sama orang ini. Anak cuma minta aja sih. Tapi Bapak Bupati mengatakan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang buruk kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Veronica Rani, Kepala Sekolah SMK Citra Mitra Kota Batu. Di sini kami sedang melaksanakan workshop tentang manajemen evaluasi diri dan etos kerja yang dipandu langsung oleh Ustaz Tarnas. Dalam kegiatan pada siang hari ini, kegiatan sangat berlangsung dengan lancar dan
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi guru di SMK Citra Pendidikan Tangerang. Baru saja mengikuti workshop etos kerja, manajemen etos kerja mandiri, sehingga kami mendapatkan Bapak Ibu yang sangat bermanfaat. Jadi yang paling utama saja kita sebagai manusia yang mesti punya banyak salah ini, terutama kepada orang lain harus bersikap positif, harus berprasangka baik, dan tentu saja kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, karena pada dasarnya berbuat baik kepada orang lain adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita harus memiliki semangat dalam bekerja, berprasangka baik kepada semua orang, sehingga kita memiliki tendensi positif untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang kita harapkan, dan tentu saja kita bisa semangat yang tinggi sehingga bisa memulai cita-cita yang kita harapkan, dan tentu saja bisa bekerja sama di dalam institusi ini untuk bisa memperoleh hasil yang kita harapkan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Anwais, tentu saja memberikan semangat yang sangat tinggi kepada kita, tentu saja bisa menghilangkan hal-hal yang negatif, kemudian memperoleh hal yang positif, dan tentu saja kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin sehingga bisa memperoleh prestasi yang kita harapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that I had sat inside and I got that coffee at 8 or 5. Cause if I did, then I wouldn't have seen you. There is someone that I never know. I'm looking, I know, really beautiful. Don't wanna care